Kasus penangkapan Yoke terus memunculkan polemik baru yang menyeret berbagai pihak ke dalam drama panjang. Isu yang beredar tidak hanya berpusat pada Yoke, tetapi juga melibatkan Yolo Ine yang dituding sebagai cepu atau informan yang menyebabkan Yoke harus mendekam di penjara. Saya rasa Yoke nanti kalau udah keluar juga bisa menilai, bisa memberikan keterangan bahwa cepunya ini saya atau bukan, itu aja sih. Yoke paling tahu kok saya ini cepunya apa bukan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau masalah mencurigai seseorang, nggak. Dia kaget, kok gue ditahan gitu aja. Kok ini gue tiba-tiba ditahan gitu aja sih. Dia nggak ada omongan lebih lanjut, nggak ada. Situasi semakin memanas ketika rekaman suara antara Yoke dan Yolo Ine bocor ke publik, memicu gelombang spekulasi dan memunculkan nama Putri Jimbo ke permukaan. Dalam rekaman suara tersebut, Putri Jimbo diduga disebut-sebut dalam konteks yang membuatnya merasa nama baiknya tercemar. Merasa tidak terima, Putri Jimbo memberikan pernyataan tegas kepada media bahwa ia mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Merespon polemik yang semakin besar, Yolo Ine akhirnya muncul ke publik dan mengakui kesalahan yang ia perbuat. Dalam sebuah video permintaan maaf yang diunggah di media sosial, Yolo Ine secara terbuka meminta maaf kepada Putri Jimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolo Ine. Dengan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan kerendahan hati saya mengakui saya bersalah atas tersebarnya video percakapan saya dengan Yoko yang melibatkan beberapa pihak, terutama pihak keluarga Kak Putri Jimbo. Saya akui dan saya sadari kesalahan saya saat merekam pembicaraan saya dengan Yoke saat Yoke ditangkap. Saya tidak berpikir panjang dan saya tidak memikirkan resikonya untuk orang-orang yang saya sebut di dalam video itu, terutama untuk keluarga Kak Putri Jimbo. Saya sangat berharap Kak Putri Jimbo dan keluarga membukakan pintu maaf untuk saya. Video permintaan maaf Yolo Ine kepada Putri Jimbo yang viral di media sosial turut memancing tanggapan dari Bella Sembiring, mantan kerabat sekaligus sosok yang sebelumnya pernah dekat dengan Yolo. Bella yang sejak lama dikabarkan pecah kongsi dengan Yolo tidak melewatkan momen ini untuk menyuarakan pendapatnya. Melalui unggahan di media sosial, Bella menyebut permintaan maaf Yolo kepada Putri Jimbo sebagai langkah yang baik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada banyak persoalan lain yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Yolo Ine. Keren dia minta maaf, keren dia minta maaf. Buta kalian, ha? Buta. Setelah kemarin sosok koar, ngorek-ngorek lagi. Dia punya dua pilihan. Melakukan permintaan maaf atau di LP. Ya kan? Karena ketakutan, takut gol, maka dia melakukan permintaan maaf. Kelihatan kok. Emang kalian buta, nggak bisa lihat mana orang yang tulus, mana yang tidak. Takut kok kan, Dek? Takut kan? Banyak kali cerita. Aja kok makan. Kok percaya sampai kok mandi tengah malam. Kayak gitu yang mau kalian percaya. Pindah agama kalian. Konflik antara Bella dan Yolo Ine sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Sejak mereka memutuskan untuk berpisah sebagai rekan bisnis, hubungan keduanya justru semakin memburuk. Tidak hanya saling sindir di media sosial, mereka juga kerap terlibat dalam drama yang menyeret nama-nama lain di sekitar mereka. Salah satu kasus terbesar yang melibatkan keduanya adalah dugaan arisan bodong yang saat ini sedang dalam proses hukum di Palembang. Nyenggol Yolo tapi nggak ditanggepi. Fokus kalian ingat, seseorang yang mempromokan arisan bodong, ya dia harus bertanggung jawab, bukan buang badan. Ingat moto hidupnya, gue kan bantuin orang, gue bantuin orang. Setiap orang ini kalau ada masalah, kalau gue kenal gue bantuin. Sekarang lu ngorbanin follower lu di Igoy. Mana amanah-amanah lu? Ya? Mana amanah-amanah? Ayo, mana di sini yang jadi korban? Arisan-arisan, heart, arisan-arisan, heart. Mana? Sekarang apa kalian jadi korban? Buang badan. Iya kan? Postinglah keseluruhan.
Takut kan? Takut kan? Panik kan? Kebakar sendiri kan sekarang kan? Kenapa orang lain yang posting? Udah Kak, kupu-kupu, udah. Drama yang melibatkan Yolo Ine kembali menarik perhatian setelah ia secara terbuka menyebut nama Icat Algani sebagai sumber dari berbagai tudingan miring yang menimpanya. Dalam sejumlah unggahan di media sosial, Yolo meluapkan amarahnya menuduh Icat sebagai dalang di balik fitnah yang mencemarkan nama baiknya. Kenapa sekarang gue dibilang gue nanyain harta kekayaannya Niki? Lu jangan jahat, ya? Enggak. Lu yang lebih tahu, lu cerita ke siapa aja, lu putar balikin. Gila lu. Loh. Kok nyalahin Aksara sih? Lu, ini intinya di lu. Lu yang vokal ke banyak orang, ya. Sampai gue dihujat, gue dibilang cepu, gue dibilang jahat. Gila lu, berapa lama gue dibilang begitu? Sekarang lu bisa ngelakuin apa? Lu jangan tanya maunya gue apa, ya. Sekarang lu bisa ngelakuin apa setelah semua ini, ha? Gila lo ya, Cat, ya. Wah, denger doang ya. Buktinya udah aku kantongin, kamu sengaja ngadu domba aku. Dan ternyata udah terkenal ya kamu tukang adu domba di Bandung. Tungguin, ntar gue spill buktinya, lu tungguin aja. Tapi gue gak sangka sih lu baru aja ya deket sama Mail, tapi lu udah kayak gitu. Gila sih. Beneran deh ya, Mail lu hati-hati ya. Bisa-bisanya lo adu domba gue sama Mail tapi lo terima juga duit gue. Lain kali nih ya temen-temen yang dapat bisikan ini ono dari yang inisialnya I ya, hati-hati. Cat, lu parah sih Cat, sumpah lu parah banget Cat. Di saat awal-awal lu naik siapa yang gandeng lu Cat? Masih rempahan Teong, kau yang gandeng Yolo Ine. Bisa-bisanya si Yolo Ine kau gigit, kau gila sih Cat, sumpah. Demi kepentingan lu sendiri. Enak dimaki-maki Yolo Ine tadi. Bahkan kau salahin temen kau yang sekarang posisi lagi kerja bareng sama kau. Kau dorong juga itu temen kau. Ada pengakuan kau tadi Cat. Aksara yang sabar ya. Kau ditarik-tarik soalnya. Gak cuman Aksara aja. Siapa lagi? Ada Bang Fahmi. Bang Fahmi juga dibawa-bawa tadi. Belum lagi yang investasi bodong 130 juta baby. Oke. Bayar 100 juta. 129 juta lagi baby. Oke. Ya udahlah. Gantian kayak mana kau ngerasain ketika Yolo Ine dihujat seluruh netizen. Ternyata memang benar selama ini Mak Yol kita semua dijadikan kambing hitam. Ya Allah, busuk kali lo. Dan kau yang adu domba Mak Yol ya, kau gak malu kau terima itu duit Mak Yol ya, tapi kau wah jahatnya ya Allah, supaya kita baru tahu ini guys, kita baru tahu. Tapi tunggu aja ya, abis ini kita kupas tuntas semuanya. Tapi kita selama ini berdoa sih, aku, Mak Yol, Gali, semuanya, teman-teman juga, bahkan netizen juga kita berdoa semoga kebenaran itu terungkap. Mampus kalau sekarang terungkapkan satu-satu, panik kau. Namun amarah Yolo Ine tampaknya bukan tanpa alasan. Dalam wawancara singkat dengan salah satu media, Yolo mengungkapkan bahwa selama ini ia merasa dihianati oleh Icat, seseorang yang pernah ia anggap sebagai teman dekat. Jujur gue shock sih, karena kan gue taunya ini orang tuh baru deket ya sama Mail. Terus bisa-bisanya dia bikin fitnahan gue ke PMJ, itu nanyain harta kekayaan Niki. Lu pakai otak deh, buat apa? Orang pajak gue kan bukan. Apa? Tujuannya apa gue nggak ngerti. Terus dia cerita hal yang sama itu ke Mami Ipel, dan ada seseorang yang kemarin itu gencar banget nyerang gue. Bilang gue kurir sabu, bilang gue ini, bilang gue itu, bilang gue cepu segala macam. Dia mikir gak sih itu orang tuh tektokan sama si Pendes?